Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Matriane Karni Malaila dari SMA Negeri 2 Kalabahi. Dan saya Umami Nurmania dari SMA Negeri 2 Kalabahi. Saya Tabita Ermilili dari SMP Negeri Fanatin. Ini tugas modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan, semoga terinspirasi. Selamat siang Bu Karni. Selamat siang Bu Tabita. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Bu Tabita sendiri bagaimana? Guru, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tentang penilaian pada proses coaching hari ini. Saya akan amati dan nilai sesuai dengan bukit penilaian. Apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coach nanti. Terus jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach yang ada. Oke, kalau begitu sebelum Ibu Karni melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Bagus tuh Bu. Oke, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu Karni kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Kalau pada coaching kali ini yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik lagi adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif sehingga saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk membantu coach mendapatkan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu Guru. Ini yang pertanyaan yang terakhir ya Bu Guru. Iya. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator dalam coaching kali ini yang saya inginkan adalah bagaimana coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Nah, kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi untuk coaching kali ini ya Bu Guru. Iya Bu. Ibu silakan melakukan coaching bersama coach dan ingat harus sesuai alurnya ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu dan penguatannya. Saya permisi dulu Bu. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Umami. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Bu Guru. Bu Guru apa kabar bagaimana ya? Baik, sehat. Oh ya Ibu Umami, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul, ada yang mau saya sampaikan dengan Ibu Guru. Oke, pas sekarang saya punya waktu 30 menit sebelum masuk kelas. Jadi apa nih yang menjadi tujuan dari pembicaraan ini? Iya baik Ibu Guru, begini saya ini saya punya rekan-rekan guru di sekolah saya ini dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan dalam menjanjikan materi pembelajaran. Mereka masih menggunakan metode yang konvensional saja seperti ceramah terus. Padahal kan kita tahu toh dengan perkembangan zaman ini kita bisa menggunakan teknologi pembelajaran bisa dengan mengandalkan metode atau apa begitu, tapi saya lihat
mereka belum melakukan itu, sehingga pembelajarannya jadi kayak kurang bervariatif begitu Ibu Guru. Oke. Kalau yang saya tangkap dari penyampaian Ibu Umami, permasalahan dari Ibu Umami ini adalah metode pembelajaran dari rekan-rekan guru yang merasa variatif dan tidak mengikuti perkembangan zamannya. Iya, betul Ibu Guru. Metode yang guru dulu pakai itu kurang bervariatif. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Umami inginkan? Iya, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan ada perubahan di sekolah saya, khususnya itu dalam penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, jadi yang Ibu Umami harapkan atau inginkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Umami inginkan atau harapkan itu? Iya, perubahan yang saya inginkan ini misalnya Ibu Guru dong bisa menggunakan metode atau media pembelajaran yang ada di sekolah, atau bisa juga menggunakan model-model pembelajaran seperti problem bahasa learning, jigsaw, atau bisa juga menggunakan puisi seperti yang lagi tren sekarang, sehingga pembelajaran di kelas itu dia bisa bervariatif seperti itu Ibu Guru. Oke, dari yang Ibu Umami sampaikan, pembelajaran menggunakan variasi metode dan media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Umami sudah berada di level berapa nih? Iya, kalau menurut saya kira-kira masih di level 5 lah, karena lebih banyak masih guru-guru senior, sehingga untuk mencapai ke level yang lebih tinggi agak sulit. Jadi kemungkinan masih di level 5 Ibu. Oke, jadi di level 5 pada kondisi sekarang ini ya. Kira-kira di level berapa nih Bu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, karena mengingat kebanyakan guru-gurunya masih guru-guru senior, sehingga untuk ke level 7 bisa mungkin terpenuhi. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Umami lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya Ibu Guru, sebenarnya saya juga memikirkan hal itu. Jadi apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan? Nah ini mungkin yang bisa saya lakukan, saya mesti berpikir itu mentoring, atau bisa juga pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Bisa juga kami melakukan observasi rekan sejawat seperti itu. Oke, selain mentoring dan observasi rekan sejawat, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Umami terapkan dan teman-teman merasa nyaman dalam penyampaian ini? Iya baik. Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya akan mencoba mengkonsultasikan dengan ibu kepala sekolah supaya membuat semacam sebuah pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya itu dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Bu Umami merencanakan tentang mentoring, observasi, dan pelatihan atau workshop ya. Dari ketiga rencana ini Bu Umami, kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih memungkinkan untuk cepat dilaksanakan itu yang mana? Iya baik, sepertinya yang mau saya lakukan itu mentoring yang pertama dan observasi. Jadi saya lakukan yang pertama itu mentoring dahulu, kemudian itu saya melakukan observasi,
Dan untuk pelatihan dan workshop ini kayaknya kan karena dia kan butuh waktu, kemudian persiapan yang matang, biaya juga. Kemudian kita harus cari narasumber yang benar-benar kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman itu saya akan melakukan mentoring dahulu. Oke. Ibu Mami akan melakukan rencana untuk membuat mentoring duluannya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Mami memerlukan rekan kerja? Iya, saya membutuhkan rekan kerja. Sebenarnya saya nanti mau minta bantuan teman guru yang pintar IT. Selamat siang Ibu Karni. Selamat siang Ibu Terbuka, silakan duduk. Apa kabar Bu Guru? Baik Ibu. Oke Bu Karni, Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Mami? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Mami. Oke, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Guru. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi pada kegiatan coaching saya bersama Ibu Mami, saya sudah melakukan coaching itu mengikuti alur kita, yaitu menanyakan tujuan pertemuan kami, melakukan identifikasi masalah, kemudian Bu Mami menyampaikan rencana aksinya, dan sampai pada tanggung jawab. Sehingga tadi kami sudah saya sudah betul-betul menggali potensi yang ada pada coach saya. Oke, baik ya Bu Guru. Menurut saya nih sebagai observer, tadi proses coaching Ibu Mami dan Ibu Karni yang saya lihat sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu Karni tadi sudah berusaha menggali potensi coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mami sehingga Ibu Mami bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi saya rasa sudah sesuai dengan alurnya ya Bu Guru. Nah, pertanyaan terakhir Bu Guru. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi melakukan coaching yang tadi itu Bu Guru? Berdasarkan coaching tadi, ada kompetensi yang ingin saya lebih tebalkan lagi, dengan cara saya ingin lebih memahami dengan baik alur kita dan memperhatikan prinsip-prinsip coaching tersebut, sehingga saya berharap nanti pada coaching berikut saya dapat melakukannya dengan baik. Oke, bagus sekali ya Bu Guru. Oke, semoga ke depan lagi kita bisa coaching ya Bu Guru, dan coachingnya pasti lebih bagus lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya kira cukup dulu. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak Ibu Tabita. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang Bu Mami. Selamat Silakan siang Bu Guru. duduk. Terima kasih Bu Guru. Apa kabarnya Bu Mami? Alhamdulillah baik Bu Guru. Oh ya, saya dengar Ibu Mami mau melakukan coaching. Iya Bu. Oke, sebelum Ibu Mami melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Ya, nanti dalam proses coaching antara Ibu sebagai coach dan rekan guru sebagai coaching, saya sebagai observer, saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaiannya. Ya Ibu. Rubrik penilaian itu ada beberapa hal yang akan saya nilai, itu seperti
apakah proses coaching yang Ibu sudah lakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Yang kedua, apakah Bu Umami sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Dan yang berikut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Umami akan sampaikan? Serta yang berikutnya yang paling penting ya Bu Umami adalah proses coaching harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan. Yang kedua, proses yang kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu Umami? Boleh, Ibu Guru. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Umami ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Bu Umami ingin kembangkan 3 kompetensi inti dari coaching tersebut ya. Yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, manakah yang Ibu Umami ingin lebih tebalkan lagi pada coaching kali ini yang mau saya observasi? Iya, baik. Untuk yang lebih spesifik kali ini yang mau saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ibu. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Bu Umami. Iya. Yang Ibu kembangkan yang lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Iya, baik. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan di coaching kali ini itu saya ingin saya punya coach itu mendapatkan solusi dari dia punya permasalahan. Kemudian dia juga bisa menemukan cara-caranya sendiri untuk menyelesaikan dia punya masalah itu. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coachnya sudah menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaian dari masalahnya. Iya, betul. Terima kasih Bu Umami atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Umami melakukan proses coachingnya bersama coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita dapat bertemu kembali untuk membahas sejauh mana proses coaching tadi yang Ibu sudah lakukan. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan penguatannya. Saya berharap nanti saat saya melakukan coaching dengan coach saya bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu, sama-sama. Baik, Sukses ya Bu Umami. Iya, baik Ibu, saya jalan dulu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Bita. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Bita? Baik Ibu. Ibu Umami apa kabar? Oh ya, baik, saya alhamdulillah sehat Ibu Bita. Kemarin itu saya ada dengar, bukan dengar sih, kemarin kan Ibu ada omong, saya bilang mau sampaikan sesuatu tuh. Kira-kira apa mau omong apa Iya betul Bu Guru. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Oh begitu ya, itu napas. Kebetulan saya ada waktu luang 30 menit, jadi kita bisa berbicara tentang itu. Tapi kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini tentang apa?
Begini Bu Guru, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun Ibu Guru, kok tidak ada perubahan. Mereka menyajikan materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah, itu yang mereka gunakan. Padahal kan kita ketahui itu Bu, perkembangan zaman sekarang semakin canggih dalam hal teknologi pembelajaran. Itu juga semakin canggih lah Ibu, tapi kok guru-guru di sekolah ini tidak mau mengikuti perubahan ya. Jadi mereka hanya mengandalkan metode itu saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif Ibu. Begitu ya Ibu Guru. Jadi kalau saya dengar dari Ibu cerita ini, saya garis bawahi itu berarti tentang metode pembelajaran yang kurang bervariatif dengan rekan-rekan guru yang tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang. Begitu kok Ibu? Iya, betul tuh Ibu. Metodenya kurang bervariatif. Baik. Kira-kira kita pun omong-omong nih, apa sih yang Ibu mau inginkan? Dari kita pun pembicaraan Ibu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang baiklah di sekolah saya, khususnya di dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang kira-kira bervariasi begitu. Oh iya siap. Berarti harapan Ibu tuh ada perubahan begitu kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat, yang mau Ibu dapatkan itu apa, perubahannya seperti apa? Kalau saya ingin membuat perubahan, misalnya dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kira-kira lebih bervariatif, misalnya memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang lagi tren tuh Ibu, yang sekarang digunakan oleh guru-guru tuh, atau hanya sekedar membuat slide untuk presentasi di PowerPoint juga sudah lebih baik Ibu, supaya pembelajarannya terlihat bervariatif. Seperti itu ya. Oke, berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu dikatakan dia bervariasi, atau media pembelajaran yang digunakan itu bervariatif, itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal. Kira-kira kalau berada di level 10, Ibu atau rekan-rekan Ibu guru itu di level berapa? Kayaknya masih ada di level 5 Ibu. Itu karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya sulit. Jadi mungkin saat ini ya posisi 5 Ibu, level 5. Level 5. Oke, baik. Berarti dari level 5 dia bisa meningkat ke level 7 kok? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 Ibu. Karena kalau untuk ke level 7 yang lebih tinggi lagi tuh agak sulit Ibu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih harus mungkin dilakukan perubahan lagi tuh Ibu. Oh, seperti itu. Iya, jadi ya minimal ya dari level 5 ke level 7 lah, bisa lah Ibu. Ya, kira-kira usaha apa yang mau Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Oke, sebenarnya saya juga masih memikirkan Ibu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan.
tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau observasi rekan sejawat. Seperti itu ya. Baik, selain mentoring dan observasi, kira-kira ada kok tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Bita lakukan di sekolah yang nyaman dalam penyampaiannya itu ke teman-teman, itu bagaimana? Itu apa gitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode dan media yang bervariatif. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, baik. Berarti Ibu Guru merencanakan mau membuat mentoringnya, kemudian ada observasi, kemudian ada pelatihan. Selamat siang Ibu Mami. Selamat siang Ibu Guru, kita berjumpa lagi nih. Iya. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Tabita ya? Iya. Oke. Sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, baik Ibu. Saat saya melakukan coaching itu saya sudah melakukan alur tirta, kemudian saya sudah menanyakan tujuan identifikasi. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa berjalan dengan baik dan saya bisa menemukan dan coach saya itu bisa menemukan permasalahan dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Menurut saya sebagai observer tadi ya Bu, proses coaching Ibu Mami itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Terima kasih. Iya. Ibu Mami sudah berusaha untuk menuntun coachingnya untuk bagaimana menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Proses coaching yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga, yaitu kemitraan, proses yang bervariasi, dan menggali potensi dari coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Umami, kompetensi apa yang ingin Ibu Umami kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya tebalkan di sini itu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik sesuai dengan alur tirta. Nah, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dengan mengikuti alur tirta dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat bagi kita bersama, baik bagi Ibu, juga bagi saya, dan bagi coach Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu bersama saya sehingga kita bisa sharing, kemudian Ibu juga bisa menilai di mana kekurangan saya. Terima kasih juga Bu Mami. Ya, sama-sama Ibu. Mari Ibu. Selamat siang Ibu Vita. Selamat siang Ibu Mami. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Bu Vita?
Baik Ibu. Baik, di sini Ibu Vita, saya sebagai observer, saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti menggunakan rubrik penilaian alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian kata kunci yang akan disampaikan oleh coach Ibu. Kemudian pada saat coaching itu apakah Ibu menyesuaikan tentang prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya. Bisa kok? Iya Ibu, bisa. Ya. Baik, dalam proses coaching kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu 1, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang satu lagi, yang ketiga ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, bagus sekali Ibu Guru. Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan lebih spesifik? Dari ketiga kompeten itu mungkin saya akan kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif. Saya akan mendengarkan dengan aktif karena dengan mendengarkan saya akan lebih fokus lagi, sehingga seperti saya ada hadir secara penuh dengan mendengarkan secara aktif. Dan saya akan mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu juga. Iya, baik, bagus sekali Ibu Guru. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching tersebut dia tercapai. Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan, apa yang harus dia lakukan, apa yang dilakukannya nanti. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat melakukan coaching Ibu selalu mengingat hal-hal yang mau Ibu sampaikan tadi, terutama jangan lupa tentang alur tirta, kemudian prinsip-prinsip dalam coaching. Mungkin itu saja, semoga Ibu mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Kita waktu sampai di situ. Selamat siang Ibu Karni. Selamat siang Ibu Tabita. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, saya baik Bu. Ibu Tabita sendiri? Puji Tuhan Ibu, kabar baik juga. Ibu Karni, ada yang mau disampaikan atau mau cerita sesuatu? Iya Bu, saya ingin berbagi cerita dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ada rekan-rekan guru di sekolah ya Bu,
yang saya lihat dari tahun ke tahun itu mereka menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional, yang hanya menggunakan metode ceramah. Belum ada metode yang lebih kreatif lagi yang mereka gunakan. Sedangkan kita tahu bahwa perkembangan zaman menuntut kita untuk kita juga harus mampu menyesuaikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Oke, kalau begitu dari penyampaian Ibu Karni, permasalahannya itu adalah metode pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif dan tidak mengikuti perkembangan zaman, gitu ya Bu? Iya betul Bu, metodenya masih yang itu-itu saja dan tidak ikut perkembangan zaman. Kira-kira ya Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Karni ingin dapatkan? Saya berharap dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan adanya ide-ide yang lebih kreatif dalam pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran itu lebih hidup dan lebih efektif lagi Bu. Terus, oke, jadi yang Ibu Karni harapkan adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau Ibu ingin dapatkan? Perubahan yang ingin saya lihat ada di sekolah ini yang dilakukan oleh rekan-rekan guru adalah menciptakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendukung dalam pembelajaran yang seperti ini. Ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan Quizzes Bu. Nah itu bagus sekali. Jadi rekan-rekan guru tidak harus hanya menggunakan yang konvensional saja, tapi mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bagus ya Bu. Oke, yang dari tadi Ibu sampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan media yang bervariasi, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Dan itu berada di level 10 Ibu. Kira-kira di sekolah Ibu Karni sekarang ini ada di level berapa? Kalau di sekolah saya kira-kira sudah berada di level 6 karena sudah ada beberapa guru yang menerapkan pembelajaran bervariasi atau lebih kreatif, tetapi memang ada beberapa guru yang masih menggunakan metode-metode konvensional seperti metode ceramah itu. Level 6 ya Bu. Iya. Kondisi sekarang. Kira-kira di level berapa yang mau ditingkatkan agar terlihat sekolah Ibu itu ada perubahan? Mungkin saya mulai dengan perubahan-perubahan kecil. Targetnya itu ada di level 7 dulu Bu, sehingga perubahan walaupun kecil tetapi ada perubahan yang terjadi di sekolah kami. Oke, dari level 6 ke 7 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih Bu yang Ibu mau lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana apa, tetapi yang saya pikirkan sekarang ini Bu, ada kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, atau juga secara metode observasi saat guru melakukan kegiatan mengajar di kelas. Seperti itu Bu. Baik. Kalau selain mentoring dan observasi, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu
Ibu Karni terapkan untuk teman-teman yang nyaman dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasi dengan ibu kepala sekolah untuk melakukan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif untuk menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Berarti Ibu Karni merencanakan tentang mentoring, observasi, dan pelatihan workshop, begitu ya? Iya. Nah, dari ketiga rencana ini, Bu, kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman untuk cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring dan observasi, tetapi saya akan melakukan mentoring terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan observasi. Sedangkan untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, biaya, waktu, dan juga membutuhkan narasumber yang kompeten. Jadi menurut saya untuk saat ini yang mungkin lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu adalah kegiatan mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Ibu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support. Baik, selamat siang Ibu Bita. Selamat siang Ibu Mami. Bagaimana kabarnya Bu Bita? Baik Ibu. Iya baik, Bu Bita. Tadi kan Ibu Bita sudah melakukan coaching dengan Ibu Karni. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan setelah coaching. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching. Kemudian indikator ketercapaian itu yang diinginkan sudah terwujud atau belum? Iya Ibu, di coaching tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya baik, oke. Menurut saya Ibu Bita tadi setelah saya menjadi observer pada saat Ibu Dong melakukan coaching itu bersama Ibu Karni itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta. Di situ Ibu juga menggali potensi coaching Ibu Karni dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Karni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coachingnya yang saya lihat itu berdasarkan hasil observer saya tadi. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi. Ya, baik. Nah, terima kasih. Semoga saya sebagai observer berharap ke depannya dalam melakukan coaching menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa bermanfaat kepada orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bita. Saya berharap rencana-rencana yang Ibu sudah rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Iya Ibu, doakan ya. Iya, terima kasih kalau gitu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Saya permisi.